Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panda pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Dosen pengampu Lukmawati MA. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa akhir. Adapun anggotanya yaitu Arifah Nur Mahmuda, Rani Alvaro, Mawaria Susanto, Alia Clarita, dan Imam Kurniawan. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk pertama kali ada baiknya kita mengetahui definisi dari perkembangan masa dewasa akhir. Apa itu masa dewasa akhir? Masa dewasa akhir disebut juga dengan penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada masa ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Ada 9 macam perkembangan fisik pada masa dewasa akhir yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai daya ingat yang menurun. Kedua, indera penglihatan atau mata. Ketiga, indera pendengaran atau telinga. 4, indera peraba. 5. Indera bagian kepala. 6. Daerah tubuh. 7. Daerah persendian. 8. Perubahan pada kesehatan. Dan terakhir yaitu mengenai seksualitas. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Yang pertama, daya ingat menurun. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut dengan pikun. Untuk mencegah terlalu banyak fungsi memori yang melemah, bisa dilakukan dengan melatih memori, dengan memperbanyak membaca, berzikir, dan mendengarkan cerita dari berbagai macam media, atau seorang pendamping. Yang kedua, indera penglihatan. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia, bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa. Tidak sedikit dari seseorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya, di masa ini lansia akan menderita presbiopi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Yang ketiga, indera pendengaran. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Karena di masa ini, penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Yang keempat, indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia dikarenakan perubahan yang dialami seseorang lansia, seperti kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima, daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami seorang lansia. Dan perubahan demikian merupakan perubahan yang paling mudah untuk kita amati dan kita lihat. Perubahan daerah kepala yang terlihat seperti rambut yang mulai memutih, rambut mulai menipis, pipi mulai kepong, gigi mulai tanggal, kerutan yang tak bisa disembunyikan, dan banyak tumbuh tai lalat. Yang keenam, daerah tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya, seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak berubah menjadi membungkuk. Tubuh yang dulunya gagah berubah menjadi lemah dan tidak bisa membawa beban berat. Dan berat badannya bertambah. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Daerah persendian. Menurunnya fungsi dari sendi ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, serta insomnia. Seksualitas. Dalam dua kondisi,
Tidak ada penyakit dan keyakinan bahwa orang lanjut usia seharusnya aseksual. Proses penuaan dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam performa seksual, khususnya pada pria. Perkembangan kognitif dewasa akhir. Fungsi kognitif pada dewasa akhir, pertama, multidimensionalitas dan multidireksionalitas. 2. Pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Ketiga, gunakan atau kehilangan. 4. Pelatihan keterampilan kognitif. 5. Neuroscience kognitif dan proses menjadi tua. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa pada orang dewasa akhir. Secara umum, apabila sehat, orang-orang lanjut usia hanya mengalami sedikit kemunduran dalam keterampilan bahasanya. Akan tetapi, kesulitan memahami pembicaraan bisa jadi akibat dari kehilangan pendengarannya. Ketika terlibat dalam cara berbicara, orang dewasa lanjut usia cenderung menghilangkan elemen kunci, baik menciptakan percakapan yang kurang lancar dan lebih sulit untuk disimak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kerja dan pensiun pada orang dewasa akhir. Yang pertama, kerja. Beberapa pensiunan hanya pensiun sebagian dan terlibat dalam pekerjaan separuh waktu dengan cara mengurangi jumlah jam kerja atau dengan melakukan pekerjaan baru. Dan ada juga atribut yang ditunjukkan pada karyawan lanjut usia merupakan stereotip yang negatif, seringkali berfokus pada keterampilan, adaptabilitas, kreativitas, dan minat dalam teknologi mutakhir. Dan kedua, pensiun. Pensiun merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu peristiwa. Orang-orang yang lanjut usia menunjukkan penyesuaian yang paling baik terhadap pensiun adalah mereka yang sehat, memiliki keuangan yang memadai, aktif, lebih terdidik, memiliki jaringan sosial yang luas meliputi kawan-kawan dan keluarga, serta biasanya puas dengan kehidupan sebelum mereka pensiun. Perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Kesehatan mental pada orang dewasa akhir. Di antaranya, yang pertama, depresi. Para peneliti menemukan bahwa gejala depresi bervariasi, mulai dari yang lebih sering jarang dialami, hingga yang lebih sering dialami di masa dewasa akhir dibandingkan di masa dewasa awal. Yang kedua, demensia. Penyakit Alzheimer dan penyakit-penyakit lainnya. Alzheimer adalah salah satu bentuk dari demensia. Kerusakan otak yang bersifat progresif tidak dapat dipulihkan kembali yang ditandai oleh memburuknya memori, penalaran, bahasa, dan bahkan fungsi-fungsi fisik secara bertahap. Penyakit Alzheimer lebih rentan kepada orang-orang pada masa lanjut usia. Yang ketiga, ketakutan menjadi korban kejahatan dan perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia. Ulasan riset terbaru mengindikasikan bahwa 6% orang lanjut usia melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan yang signifikan. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang lanjut usia sering berupa serangan yang serius seperti perampokan bersenjata dan juga mengalami korban kejahatan tanpa kekerasan seperti penipuan, vandalisme, penjamretan, dan pelecehan. Perkembangan kognitif dewasa akhir yang terakhir meliputi juga perkembangan agama pada orang dewasa akhir. Agama dapat memenuhi kebutuhan psikologis pada orang-orang lanjut usia, membantu mereka menghadapi kematian yang akan datang, menemukan dan membina penghayatan akan makna dan pentingnya hidup, serta menerima kemunduran yang tidak terelakkan karena usia. Berdoa dan meditasi menurunkan insiden kematian pada orang-orang lanjut usia karena dapat mengurangi stres dan mengurangi produksi hormon stres seperti adrenalin. Berkurangnya hormon stres berkaitan dengan jumlah keuntungan kesehatan, termasuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Thank you. See you on the next presentation. Bye.